Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 12 bab 3 turunan fungsi uji kompetensi nomor 1 sampai dengan 4 halaman 128. Soal nomor 1, tentukan turunan pertama dari yang A, fx sama dengan akar dari 4x plus akar dari 4 plus x. Sedangkan yang B, gz sama dengan sin z plus cos z per 2z. Yang pertama yaitu fx sama dengan akar dari 4x plus akar dari 4 plus x. Ini saya ubah menjadi pangkat, akarnya ini saya jadikan pangkat. Sehingga saya tuliskan buka kurung 4x plus akar dari x plus 4 plus x tutup kurung pangkat setengah. Ya, akar ini saya jadikan pangkat menjadi setengah. Di sini kita akan menggunakan aturan rantai untuk menurunkan fx dengan bentuk perpangkatan. Kita akan menggunakan aturan rantai. Pertama-tama adalah kita misalkan dulu yang u-nya itu sama dengan ini yang ada di dalam ini, yaitu 4x plus akar dari 4 plus x ya di sini. Selanjutnya adalah di sini akarnya ini saya jadikan bentuk perpangkatan. Akar ini menjadi bentuk pangkat setengah. Selanjutnya adalah saya turunkan du per dx-nya. 4x kita turunkan menjadi 4. Sedangkan buka kurung 4 plus x tutup kurung pangkat setengah itu kita turunkan menjadi, pertama kita turunkan terhadap pangkatnya. Berarti di sini setengah, buka kurung 4 plus x tutup kurung pangkat. Di sini pangkat setengah dikurangi 1, berarti di sini min setengah. Ini adalah turunan, kita turunkan terhadap pangkatnya. Kemudian yang ini, yang hasilnya 1 ini kita turunkan terhadap yang ada di dalamnya ini, 4 plus x ini. 4 diturunkan 0, sedangkan x diturunkan jadi 1 ya. Jadi di sini kita turunkan ada 2 kali turunan, yaitu yang pertama kita turunkan terhadap pangkatnya, yaitu setengah dikalikan buka kurung 4 plus x tutup kurung, di sini 1 dikurangi 2, 1 per 2 dikurangi 1 berarti min setengah dikalikan. Kemudian yang kedua adalah kita turunkan terhadap yang di dalam ini, 4 plus x. 4 plus x diturunkan, 4 diturunkan jadi 0, sedangkan x diturunkan jadi 1. Jadi ini hasilnya. Kita sederhanakan menjadi 4 plus, di sini pangkatnya negatif, saya jadikan positif, jadi saya letakkan di posisi bawah. Berarti di sini 1 per ini 2 dikalikan buka kurung 4 plus x pangkat setengah, sedangkan dikalikan 1 jadi angkanya tetap. Selanjutnya adalah di sini pangkat setengah saya kembalikan ke posisi akar, berarti di sini jadi akar dari 4 plus x. Itu yang pertama. Selanjutnya kita misalkan semua ini dengan y ya, berarti y-nya sama dengan u pangkat setengah. Ini tadi kan di sini dimisalkan u, berarti di sini u pangkat setengah, sehingga dy per du-nya kalau kita turunkan terhadap u menjadi u pangkat setengah, kita turunkan menjadi setengah u pangkat min setengah. Nanti sama dengan pangkat setengahnya saya positifkan, jadi saya letakkan di bawah, sehingga 1 per 2 pangkat 2 dikalikan u pangkat setengah. Kemudian pangkat setengah ini saya ubah ke dalam bentuk akar, berarti sama dengan 1 per 2 akar u. Selanjutnya adalah untuk mencari turunan fx itu sama dengan turunan y absen ya, atau turunan y, itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Ini aturan rantainya, sehingga dy per du tadi nilainya adalah 1 per 2 akar u ya. Di sini 2 per akar u, u-nya tadi nilainya kan ini ya, berarti langsung saya tuliskan saya, sehingga kita peroleh 1 per 2 akar dari 4x plus akar 4 plus x dikalikan du per dx-nya. Du per dx-nya tadi ini 4 plus 1 per 2 akar 4 plus x ini ya. Sekali lagi ya, di sini dy per du-nya ini 1 per 2 akar u ya, jadi 1 per 2 akar u. U itu ini, jadi
kita ganti langsung menjadi 4x plus akar 4 plus x. Ya, yang ini. Selanjutnya adalah kita kalikan ke dalam. Berarti di sini 1/2 akar 4x plus akar 4 plus x. Saya kalikan dengan 4 menjadi 4/2 akar 4x plus akar 4 plus x. Kemudian saya kalikan dengan ini. 1/2 akar 4x 4 plus x. Ya, jadi ini saya kalikan dengan ini menjadi 1/2 akar 4x plus akar 4 plus x dikalikan 1/2 akar 4 plus x. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2, yang di bawah ini tetap, kemudian ditambah yang di sini 2 dikalikan 2, yang di luar akar saya kalikan berarti 4, sedangkan yang akar saya kalikan dengan akar. Nah, di sini kita lihat di dalam akar yang ini itu ada 2 bagian, ya, 4x dengan akar 4 plus x. Jadi akar 4 plus x ini akan dikalikan kedua bagian ini, yaitu dikalikan ke 4x, sehingga di sini diperoleh 4x akar 4 plus x. Kemudian ini dikalikan ke akar 4x, akar 4 plus x. Ya, sehingga di sini akar ketemu akar hilang. Pangkat bilangannya sama kan, angkanya di sini sama. Berarti di sini diperoleh 4 plus x. Ya, 4 plus x ini tidak ada di dalam akar, ya. Tidak ada di dalam akar yang ini maksudnya. Sehingga kita tuliskan di sini 2 per akar 4x plus akar 4 plus x ditambah 1 per 4 akar. Nah, di sini yang non akar saya letakkan di depan dulu. Berarti x ditambah 4 ini ditambah baru yang ini saya tulis 4x akar 4 plus x, ya. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Kemudian untuk yang B, GZ sama dengan sin Z plus cos Z per 2Z. Di sini saya menggunakan aturan turunan pembagian, ya. Nah, kita misalkan dulu UX-nya sama dengan sin Z plus cos Z yang bagian atas, ya. Kita turunkan, turunan pertama dari U itu sama dengan sin Z diturunkan menjadi cos Z, sedangkan cos Z diturunkan menjadi min sin Z. Nah, kemudian untuk bagian bawah saya misalkan dengan Vx itu sama dengan 2Z, saya misalkan. Sehingga kita turunkan V absennya itu menjadi 2Z diturunkan menjadi 2. Kemudian kita tulis turunan pertama dari G itu sama dengan U absen X dikalikan Vx dikurangi UX dikalikan V absen X dibagi Vx kuadrat. U absen X nya tadi cos Z min sin Z, saya beri buka kurung, dikalikan Vx nya tadi 2Z, dikalikan 2Z dikurangi, sedangkan U nya di sini sin Z plus cos Z dikalikan V absennya ini 2, kemudian dibagi Vx nya tadi 2Z kemudian dikuadratkan. Kita hitung, kita kalikan dengan 2Z, di sini menjadi 2Z cos Z. Kemudian di sini kalikan 2Z juga berarti min 2Z cos Z. Nah, kemudian yang di sini dikalikan min dan dikalikan 2. Berarti min ketemu plus berarti min, kemudian kita kalikan 2 berarti menjadi 2 sin Z. Kemudian di sini juga min dikalikan plus ketemu min, kemudian dikalikan 2 menjadi 2 cos Z. Per di sini 2 kuadrat berarti 4, Z kuadrat berarti Z kuadrat. Selanjutnya adalah 2-nya saya keluarkan. Ya, saya faktorkan 2-nya. Sehingga di sini menjadi 2 dikalikan Z cos Z min Z sin Z min sin Z min cos Z tutup kurung per 4Z kuadrat. 2 dengan 4 saya coret, berarti menjadi 2 di bawah. Sehingga hasil akhirnya adalah turunan pertama dari G sama dengan Z cos Z min Z sin Z min sin Z min cos Z per 2Z kuadrat. Kemudian soal nomor 2, sejenis bakteri dapat membelah diri karena ada nutrisi untuk berkembang biak. Seorang laboran
mengamati kadar nutrisi dalam bakteri tersebut untuk mengetahui laju perkembangbiakannya. Hasil dari pengamatan tersebut menunjukkan bahwa kadar nutrisi bakteri mendekati fungsi Y sama dengan cosec buka kurung pi per 10x tutup kurung plus 50 mg, dengan X adalah waktu dalam jam. Berapakah laju perubahan kadar nutrisi pada X sama dengan pi per 6? Di sini soalnya agak rancu ya. Mungkin terutama untuk yang X-nya ini, di sini X ini P-nya ini bukan dalam bentuk radian ya, tapi di sini X-nya ini menunjukkan jam. Ya, biasanya untuk soal-soal sebelumnya X-nya itu sama dengan misalkan sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4. Tapi di sini justru X-nya itu menunjukkan pi per 6. Pi per 6 jam. Ingat, X-nya ini jam bukan radian. Kalau di sini P-nya bentuknya radian. Ya, beda. Ya, makanya di sini soalnya mungkin harus diralat untuk nilai X-nya, atau mungkin guru kalian akan meralat untuk X, nilai X-nya ini. Tetapi seandainya kita selesaikan anggap soal ini misalkan benar atau tanpa diralat, maka pembahasannya akan menjadi seperti ini. Laju perubahan kadar nutrisi. Kita mencari fungsinya dulu. Laju perubahan kadar nutrisi ini, kalau laju atau kecepatan itu berarti turunan pertama dari Y-nya ini ya. Jadi kita sederhanakan dulu fungsi Y-nya. Y sama dengan cosec buka kurung pi per 10x tutup kurung plus 50. Kalau cosec nilainya itu sama dengan 1 per sin. Berarti di sini sama dengan 1 per sin buka kurung pi per 10x tutup kurung plus 50. Nah, setelah itu untuk memudahkan untuk mempermudah perhitungan untuk mencari turunannya, di sini sinnya saya letakkan di atas sehingga pangkatnya menjadi negatif 1. Sehingga di sini saya tuliskan buka kurung sin buka kurung pi per 6 x tutup kurung pangkat min 1 ditambah 0 ditambah 50 ya. Nah, di sini untuk mencari laju itu turunan pertama dari Y-nya ini atau Y absen sama dengan kita turunkan. Di sini pertama-tama kita turunkan terhadap pangkatnya. Berarti di sini kita turunkan terhadap pangkatnya menjadi min 1, kita turunkan menjadi min, kemudian yang di dalam ini tetap dulu, berarti sin buka kurung pi per 10 x tutup kurung, kemudian pangkatnya saya kurangi 1, berarti di sini min 2. Ini adalah turunan terhadap pangkatnya. Kemudian selanjutnya adalah kita turunkan untuk bagian sinnya ini yang di dalam ini. Sin diturunkan jadi cos. Nah, kemudian di sini pi per 10x. Ya, ini. Selanjutnya kita turunkan untuk derajatnya. Ya, derajatnya ini kita turunkan menjadi pi per 10x, kita turunkan menjadi pi per 10. Ya. Jadi hasil akhir turunannya adalah di sini ada minnya ya, min ini saya letakkan di depan pi per 10 dikalikan di sini cos ada di atas ya, cos buka kurung pi per 10 x tutup kurung, sedangkan di sini pangkatnya saya jadikan positif, jadi saya letakkan di bawah. Berarti di sini diperoleh sin kuadrat tutup kurung pi per 10 x tutup kurung. Nah, jadi kalau kita sedangkan lagi, maaf ini tanda sama dengannya saya tulis 2 ya, cukup ditulis 1 saja. Berarti sama dengan min, di sini pi-nya saya satukan dengan cos, pi cos buka kurung pi per 10x tutup kurung, kemudian di sini saya satukan dengan sin, berarti 10 dikalikan sin kuadrat buka kurung pi per 10x. Jadi ini adalah bentuk akhirnya. Jadi fungsi laju perubahan kadar nutrisi dalam waktu x jam adalah fx sama dengan ini. Yang ini tadi min pi cos pi per 10x tutup kurung per 10 sin kuadrat buka kurung pi per 10x tutup kurung. Nah, kalau mau ingin disederhanakan lagi, dirubah ke dalam bentuk kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk kotangan dan kosek ya. Caranya adalah kita uraikan dulu untuk sinnya. Jadi di sini saya tuliskan min
Pi cos buka kurung Pi per 10x tutup kurung per 10 dikalikan sin, ini saya uraikan menjadi sin buka kurung Pi per 10x dikalikan sin Pi per 10x ya. Kemudian di sini bisa kita lihat cos dengan sin itu adalah kotangan ya, sedangkan sin ini 1 per sin itu merupakan kosek ya, sehingga hasilnya akan diperoleh min pi ya, sedangkan cos per sin ini tadi kotangan, berarti kotangan pi per 10x, sedangkan 1 per sin ini itu adalah kosek, berarti kosek pi per 10x kemudian dibagi 10 ini ya. Jadi ini adalah fungsi laju perubahan kadar. Selanjutnya adalah mencari laju perubahan kadar nutrisi pada saat X sama dengan Pi per 6. Ingat, X ini adalah dalam jam, sehingga Pi per 6 ini saya ganti ke dalam bentuk 22 per 7 ya, jadi ini bukan sudut tetapi Pi 22 per 7, bukan radian maksudnya, sehingga sama dengan 22 per 7 per 6 sama dengan 22 per 7 per 7 dikalikan 6 sama dengan 22 dibagi dengan 6 sama-sama dibagi 2 sehingga menjadi 11, di sini menjadi 3. 7 kali 3 itu 21. Berarti hasilnya adalah 11 per 21. Nah, jadi nilai X-nya pada fungsi kelajuan ini kita ganti dengan 11 per 21. Sehingga di sini sama dengan min Pi cos, saya pakai yang ini ya untuk mempermudah perhitungan, saya pakai ini saja. Berarti Pi per 10 dikalikan X, X-nya ini ganti dengan 11 per 21, berarti 11 per 21 per 10 sin kuadrat, nah ini Pi per 10 dikalikan 11 per 21 sama dengan kita hitung cos buka kurung Pi per 10 kali 11 per 21, ini menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,99. Sedangkan untuk yang nilai sin kuadrat ini kita gunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,03. Sehingga hasilnya sama dengan, maaf ya, ini sama dengan yang saya tulis 2, tertulis 2. Berarti di sini hasilnya sama dengan adalah 0,99 dibagi 0,33, ini hasilnya adalah 33 ya. Kemudian di bawah ini hasilnya adalah per 10. Berarti hasilnya sama dengan min 33 Pi per 10. Ya. Pi di sini itu adalah nilainya adalah 22 per 7. Ya. Sekali lagi Pi di sini nilainya 22 per 7, bukan bentuk radian. Sehingga kalau kita tuliskan laju perubahan kadar nutrisi pada saat X sama dengan Pi per 6 jam adalah min 33 Pi per 10, atau kalau kita jadikan desimal adalah min 10,37. Jadi ini ya. Kalau soal ini kita selesaikan berdasarkan soal yang bentuk awal tanpa kita ralat. Kemudian soal nomor 3, sebuah pabrik sepatu merancang pemodelan matematika yang mewakili besar biaya dan pendapatan. Besarnya pendapatan dimodelkan dalam fungsi RQ sama dengan min 2Q kuadrat plus 1000Q. Sedangkan besarnya biaya dimodelkan dalam fungsi CQ sama dengan Q pangkat 3 min 59Q kuadrat plus 1315Q plus 2000. Dengan Q mewakili banyak barang yang diproduksi dalam ribuan. Ingat, Q-nya ini dalam ribuan, sedangkan C, R dalam jutaan rupiah. Berarti C dan R-nya ini dalam jutaan rupiah. Yang A, apakah pabrik sepatu tersebut mengalami kerugian atau keuntungan atau kerugian? Yang B, berapakah keuntungan atau kerugian maksimumnya? Yang pertama kita lakukan adalah mencari fungsi keuntungan atau kerugiannya. Kita misalkan dengan fx fungsi keuntungan atau kerugiannya, fx ini nilainya sama dengan ini, pendapatan dikurangi biaya produksi ya. Untuk mencari keuntungan
atau kerugian, fungsi keuntungan atau fungsi kerugian, berarti fungsi pendapatan RQ ini dikurangi dengan fungsi produksi, biaya produksi ya, sehingga RQ-nya tadi min 2Q kuadrat plus 1000Q yang ini dikurangi buka kurung fungsi biaya produksinya Q pangkat 3 min 5Q kuadrat plus 1315Q plus 2000. Ini kita sederhanakan, di sini kalikan min berarti min Q pangkat 3 min kalikan min plus berarti 59Q kuadrat min dikalikan plus berarti min 1315Q, kemudian min ketemu plus jadi min 2000 ya. Kemudian kita sederhanakan, Q pangkat 3 nya saya letakkan di depan berarti min Q pangkat 3, kemudian min 2Q kuadrat ditambah 59Q kuadrat menjadi plus 57Q kuadrat. Kemudian di sini 1000Q dikurangi 1315Q menjadi min 315Q, kemudian baru di sini min 2000. Ini adalah fungsi keuntungan atau kerugian. Untuk mencari keuntungan atau kerugian maksimum, langkah-langkahnya sama. Kita mencari turunan pertama, mencari titik stasioner, kemudian setelah itu mencari turunan kedua, kemudian selanjutnya adalah mencari titik balik maksimum atau titik balik minimum ya. Jadi seperti itu. Pertama-tama adalah kita cari dulu turunan pertamanya. Kita tulis dulu fungsinya FQ sama dengan min Q pangkat 3 57Q kuadrat min 315Q min 2000. Kemudian kita turunan pertama dari F nya, F absen sama dengan min Q pangkat 3 diturunkan menjadi min 3Q kuadrat plus 57Q kuadrat diturunkan menjadi plus 114Q, kemudian min 315Q diturunkan menjadi min 315, kemudian min 2000 diturunkan itu 0, tidak usah ditulis. Selanjutnya adalah mencari titik stasioner FQ ya. Titik stasioner diperoleh saat turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi F absen Q ini sama dengan 0. F absennya tadi diperoleh ini min 3Q kuadrat plus 114Q min 315. Ini itu berarti sama dengan 0. Kemudian untuk mempermudah pemfaktoran min 3 saya keluarkan, sehingga di sini diperoleh min 3 dikalikan Q kuadrat min 38Q plus 105Q tutup kurung sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan yang ini, akan diperoleh hasil min 3 dikalikan Q min 3 dikalikan buka kurung Q min 35 tutup kurung sama dengan 0 ya. Cara memfaktorkannya adalah kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 38, kalau dikalikan hasilnya adalah 105. Min 3 ditambah min 35 hasilnya adalah min 38. Sedangkan min 3 kalau dikalikan min 35 hasilnya min ketemu min itu plus 35 3 dikalikan 35 itu adalah 105. Jadi ini benar ya. Sehingga kita peroleh Q min 3 sama dengan 0 atau Q min 35 sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan 3 atau Q-nya sama dengan 35. Jadi di sini kita peroleh dua nilai Q. Selanjutnya untuk mencari titik stasioner, kita cek dulu yang Q sama dengan 3. Q sama dengan 3 tadi kita substitusikan ke fungsi awal, fungsi keuntungan yang awal yang Fx ya. X-nya itu saya ganti, Q-nya itu saya ganti dengan 3. Maaf, tadi maksudnya FQ ya. FQ fungsi keuntungan kerugian itu adalah FQ. Q-nya itu saya ganti dengan 3, sehingga saya tuliskan di sini sama dengan min buka kurung Q 3 pangkat 3 ditambah 57 dikalikan 3 pangkat 2 min 315 kalikan 3 min 2000. Min 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27, kemudian 3 pangkat 2 itu 9 dikalikan 57 hasilnya adalah 513, kemudian 315 dikalikan 3 di sini hasilnya adalah 945, kemudian kita sederhanakan hasilnya menjadi seluruhnya adalah min 2459 ya. Jadi titik stasioner pertama adalah 3, min 2459. Ini titik stasioner yang pertama. Kemudian untuk Q sama dengan 35, sama caranya kita substitusikan, kita ubah nilai Q-nya
dengan 35 ya ke fungsi FQ yang awal tadi, sehingga di sini kita tuliskan min buka kurung 35 pangkat 3 ditambah 57 35 kuadrat dikalikan 35 kuadrat dikurangi 315 dikalikan 35 min 2000. Kita hitung hasil akhirnya diperoleh 13.925. Jadi ini adalah titik stasioner yang kedua, yaitu 35,13.925. Karena di sini sudah terlihat ya, di sini min, di sini plus. Karena ini adalah fungsi biaya produksi, keuntungan dan kerugian, maka yang min ini itu pasti kerugian, bentuk kerugian, sedangkan yang plus adalah bentuk untung. Jadi tidak perlu lagi kita cari turunan kedua, dan kita tidak perlu mencari titik maksimum dan titik minimumnya, karena ini adalah kondisi yang sudah kelihatan ya. Kalau negatif dalam produksi itu berarti dalam pendapatan itu berarti kerugian ya, berarti. Sedangkan kalau positif ini merupakan untung ya. Jadi tidak perlu kita cek lagi mana yang merupakan titik maksimum, mana yang merupakan titik minimum. Jadi tidak perlu. Jadi di sini jika pabrik sepatu tersebut memproduksi 3.000, di sini tadi dijelaskan bahwa Q-nya pada soal itu adalah dalam ribuan, berarti 3 ini artinya 3.000 sepatu. Maka pabrik akan mengalami kerugian karena di sini negatif. Jika pabrik sepatu tersebut memproduksi 35.000 sepatu, di sini 35 dalam ribuan berarti 35.000 sepatu ya, maka pabrik tersebut akan mengalami keuntungan maksimal. Di sini keuntungan ya. Selanjutnya adalah untuk yang B, jika pabrik sepatu tersebut memproduksi 3.000 sepatu, maka pabrik tersebut akan mengalami kerugian sebesar ini ya. Min artinya kerugian. Di sini satuannya dalam jutaan ya, berarti kerugiannya adalah 2.459 juta ya. Ingat yang ini dalam jutaan. Kemudian yang kedua adalah jika pabrik sepatu tersebut memproduksi 35.000 sepatu, maka pabrik tersebut akan mengalami keuntungan maksimal sebesar ini ya, berarti 13.925 juta, karena di sini dalam bentuk jutaan. Tadi dijelaskan seperti itu. Jadi ini kesimpulannya. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Sebuah anak panah ditembakkan secara vertikal ke udara dan jaraknya setelah 3 detik dalam keadaan melayang diberikan oleh ST sama dengan min 16T kuadrat plus 80T. Yang A, berapa kecepatan anak panah setelah 2 detik? Yang B, berapa tinggi maksimum anak panah tersebut? Yang C, berapa detik setelah anak panah itu ditembakkan akan tiba di tanah? Yang D, berapa percepatan anak panah tersebut? Yang pertama adalah mencari fungsi kecepatan anak panah. Ini adalah fungsi jarak ya. Sedang kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak. Jadi ST ini saya turunkan terhadap T akan menjadi min 16T kuadrat diturunkan menjadi min 32T, sedangkan plus 80T diturunkan menjadi 80 ya, plus 80 ya. Selanjutnya adalah ditanya adalah saat T-nya sama dengan 2, kecepatan saat T sama dengan 2, berarti T-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke dalam fungsi kecepatan Ft ini, berarti T yang ini saya ganti dengan 2 karena ditanya T sama dengan 2, berarti F2 sama dengan V2 sama dengan min 32 dikalikan 2 ditambah 80. Sehingga di sini min 32 dikalikan 2 hasilnya adalah min 64 ditambah 80 hasilnya adalah 16. Jadi kecepatan anak panah setelah 2 detik adalah 16 ya, adalah 16. Selanjutnya
yang B mencari turunan pertama dari ST. Di sini adalah yang ditanyakan tinggi maksimum dan tinggi maksimum ya. Berarti tinggi maksimum, kalau ditanya tinggi maksimum yang dicari adalah turunan pertama kemudian titik stasionernya. Kalau perlu kita gunakan turunan kedua, setelah itu kita cari titik balik maksimum minimumnya, itu kalau perlu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari turunan pertama dari ST, yaitu turunan pertamanya ini tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah min 32T plus 80 yang ini. Selanjutnya adalah mencari titik stasioner. Titik stasioner ini diperoleh saat turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti S absentenya itu sama dengan 0. Sehingga di sini min 32T plus 80 sama dengan 0. Kemudian di sini min 32T-nya saya pindah ruas jadi plus 32T, kemudian 32 perkalian pindah ruas jadi pembagian, sehingga 80 dibagi 32 hasilnya adalah 5/2 sama dengan T, atau T-nya itu sama dengan 5/2 ya. Selanjutnya mencari titik stasioner atau nilai S saat T-nya itu sama dengan 5/2. Kita substitusikan T-nya 5/2 ke dalam fungsi S awal yang ST tadi, sehingga di sini kita peroleh S 5/2 itu sama dengan min 16 dikalikan 5/2 kuadrat ditambah 80 dikalikan 5/2. Kita hitung 5 kuadrat itu 25, 2 kuadrat itu 4. Kemudian di sini 80 dibagi 2 4 dikalikan 50 dikalikan 5 hasilnya adalah 200. 40 dikalikan 5 maksudnya itu hasilnya 200. Kemudian di sini 16 dibagi 4 hasilnya 4 dikalikan 25 hasilnya adalah 100. Di sini ada minnya, berarti min 100 ditambah 200 hasilnya adalah 100. Jadi titik stasionernya adalah 5/2,100. Di sini perlu diperhatikan ST merupakan fungsi kuadrat. Pada fungsi kuadrat itu hanya mempunyai satu titik ekstrim. Ya, jadi di sini adalah titik ekstrimnya. Karena positif berdasarkan permasalahan tadi, pelemparan tadi, berarti ini merupakan maksimum, tinggi maksimum ya. Jadi tidak perlu dicek lagi kita menggunakan turunan kedua kemudian cari titik balik, itu tidak perlu. Jadi ini sudah ketahuan dari persoalan yang ada yang relevan, persoalan yang relevan yaitu bahwa saat titiknya 5/2 itu tinggi maksimumnya adalah ada di 100 ya. Jadi tinggi maksimum anak panah saat 5/2 itu adalah 100, tingginya 100. Saat T sama dengan 5/2 itu tingginya 100. Jadi seperti itu. Kemudian anak panah akan ada di tanah itu saat ST-nya sama dengan 0 ya, berarti jarak terhadap tanahnya itu sama dengan 0. Yang di sini ditanyakan adalah waktunya. Berarti di sini ST-nya fungsinya adalah min 16T kuadrat plus 80T sama dengan 0. Kemudian T-nya saya faktorkan dengan min 16T ini saya faktorkan, saya keluarkan sehingga menjadi min 16T dikalikan buka kurung T min 5 tutup kurung sama dengan 0 ya. Kemudian di sini kita peroleh T-nya sama dengan 0 atau T-nya min 5 sama dengan 0. Berarti yang ini. Berarti min 5 pindah ruas jadi plus sehingga T-nya sama dengan 5. Jadi di sini diperoleh dua kondisi, T sama dengan 0 dan T sama dengan 5. Artinya adalah pada saat waktu 0 atau belum dipanahkan, belum diluncurkan, itu panah itu ada di atas tanah atau posisi 0. Setelah 5 detik setelah diluncurkan, anak panahnya itu kembali lagi menyentuh tanah. Jadi seperti itu. Atau posisi 0 titik acuannya ya. Jadi setelah ditembakkan anak panas tersebut akan tiba di tanah dalam waktu 5 detik. Sedangkan T0 yang ini itu menandakan bahwa panah tersebut belum diluncurkan, jadi masih ada di posisi awal, ada di tanah, artinya seperti itu. Selanjutnya adalah mencari fungsi percepatan anak panah. Fungsi percepatan itu merupakan turunan dari fungsi kecepatan atau turunan pertama dari fungsi kecepatan atau turunan kedua dari fungsi jarak ya. Jadi di sini saya pakai kecepatan saja, berarti percepatan adalah turunan pertama dari
fungsi kecepatan. Berarti fungsi kecepatannya ini Ft sama dengan min 3T plus 80, kita turunkan min 3T diturunkan menjadi min 32T kita turunkan menjadi min 32 ya. Jadi kecepatannya percepatannya itu sama dengan V absen itu sama dengan min 32. Jadi percepatan anak panah tersebut adalah min 32. Demikian pembahasan uji kompetensi nomor 1 sampai dengan 4. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.